Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua dan sobat-sobat ya, ini kita barusan saja memperbaiki Mi 10T Pro yang paket kiriman dari Brebes ya. Dan ini sudah selesai, alhamdulillah masih bisa tertolong ya, normal. Dan ini ternyata datang lagi dari Jakarta ini ya, dari daerah Jakarta, datang langsung dengan kasusnya sama, tipenya sama, kasusnya juga sama. Jadi handphonenya sering bootloop, kadang-kadang masuk mode recovery seperti ini. Ini anggut-anggutan ya, kalau ini masih anggut-anggutan, kalau yang ini kan memang udah bootloop beneran. Kalau ini sering mati seperti ini nih ya. Nah, jadi kadang mau masuk, kadang juga restart, kemudian bootloop. Ya itulah untuk kasus-kasusnya HP Mi 10, Mi 10T, Mi 10T Pro emang seperti ini. Dan ini sudah menjadi penyakit bawaan oroknya kali ya. Dan kasus-kasus selama ini dan hampir semuanya, bahkan semuanya, permasalahan ada pada bagian IC RAM CPU. Nah ini sebenarnya posisi gelap seperti ini kadang ini ya, black screen, nyala lampunya aja, nah kemudian restart ini ya, ntar mati lagi, ntar kalau ya kebetulan kalau yang ini sih kadang masih sempet ke ini ya, tadi ke MIUI, cuman karena ini sudah pernah di software ke gerainya, katanya ke gerai resminya, kemudian di software masih tetap saja ya, karena memang permasalahannya bukan dari software ya untuk HP ini, permasalahannya dari IC RAM CPU. Jadi ya mau di software berapa kali juga ya tetap aja, hanya saja perbaikannya itu mungkin bervariasi. Ada yang hanya sekedar di rehot, ada yang hanya di rebal, ada juga yang mesti di repair IC RAM maupun CPU-nya itu. Karena kan tumpang tindih ya, IC RAM CPU-nya itu, di bawahnya IC CPU, di atasnya itu IC RAM. Nah ini kan nggak mau ke menu ya, loading terus. Kadang mau ke ini menu ya tadi, kemudian mati lagi. Oke, kita akan langsung eksekusi ya. Jadi perlu diperhatikan untuk teman-teman semuanya, kalau kasus-kasus HP ini jangan sekali-kali software atau eksekusi bagian yang lain atau komponen yang lain, seperti halnya misalkan software atau komponen yang lainnya. Fokus saja di bagian IC RAM CPU, apakah itu hanya sekedar di rehot atau memang mesti direbal atau juga memang harus diganti. Jadi tergantung tingkat kerusakannya itu sendiri ya. Oke, sekarang kita langsung bongkar saja ini, karena jauh dari Jakarta dan minta ditungguin tentunya supaya tidak terlalu lama menunggunya. Ya, handphonenya sudah nggak segel ya. Oke sobat, kita lanjutkan lagi nih. Ini masih rapi ya mesinnya. Jadi sebelumnya ada perbaikan. Ini masih mulus ya mesinnya, belum ada perbaikan sebelumnya. Jadi sekalipun pernah dibawa ke gerai, ini hanya sekedar di software ya, di gerai itu. Dan yang unik dan lucu juga ya, ini di gerai dipinta perbaikannya itu ganti mesin, katanya sih 5.700.000. Ini bisa dibilang nggak ngotak kali ya. Perbaikan handphone 5.700.000, handphonenya aja nggak seharga itu ya, kadang seperti itu ya. Nah kita akan fokus di sini ya, di bagian IC RAM. Di sini permasalahannya ya, kita langsung saja ini. Nah inilah yang kita maksud dengan IC RAM tadi ya. Ini jadi IC RAM ini menjadi biang kerok permasalahan handphone Mi 10T, Mi 10T Pro yang bootloop, black screen, atau juga kasus-kasus yang lainnya seperti mikrofon mati. Ini dari sini ya,
Tapi kalau misalkan mikrofon mati itu rata-rata sudah ke CPU. Jadi ini kan tumpang tindih, di bawahnya IC CPU, di atasnya IC RAM. Makanya seringkali disebut RAM CPU. Dan ini karena dari permintaan pemiliknya juga, untuk perbaikannya kalau masih bisa di rehot aja dulu katanya. Jadi kita akan melakukan rehot di bagian IC RAM CPU ini ya. Mudah-mudahan masih bisa di rehot dan normal. Kalau misalkan tidak bisa, berarti ya langkah kedua mesti kita lakukan rebal. Kita atur temperaturnya di 350 sampai 360 di angin 3 ya. Dan perlu diingat juga untuk rehotnya kita mesti bagian pinggirnya saja yang kita panasin, jangan bagian tengah. Karena untuk desain IC RAM-nya itu kaki-kakinya hanya ada pada bagian pinggir. Jadi pas bagian tengah ini melompong ya. Kalau tidak salah ini beberapa kaki, 4 kaki ya lebarnya itu. Kita langsung saja ya, bismillahirrahmanirrahim. Dan perlu diingat juga jangan terlalu lama untuk rehotnya itu. Jangan lebih dari 10 detik ya. Karena kondisi ininya kan dilem, IC-nya itu dilem, jadi jangan terlalu lama, karena kalau misalkan terlalu lama bisa melepuh ya. Oke, sudah rapi, kita akan coba tes apakah masih bisa nyala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, handphonenya tidak mati. Kita tunggu untuk loadingnya. Kita tunggu beberapa menit. Apakah masih mati hidup ya? Sayang banget ini ada ininya. Kita konfirmasi dulu ke pemiliknya apakah ingat atau tidak ini ya. Katanya sih lupa ini. Dan ini nggak mati-mati ya. Udah lebih dari 3 menit. Kita akan konfirmasi dulu masalah akun mic-nya ini. Tapi sepertinya ini sudah normal ya. Karena sebelumnya sih kan dalam hitungan beberapa menit itu langsung restart lagi, tapi sekarang udah nggak restart. Ya, masih normal ya, tidak restart lagi. Mudah-mudahan saja ini normal. Udah hampir 5 menit tidak restart. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, sobat-sobat. Saat kita mendapati kasus-kasus seperti ini, yaitu Mi 10T, Mi 10T Pro, itu ya kita fokus saja di areal IC RAM CPU. Jangan sekali-kali di software, apalagi ke areal yang lain. Apalagi misalkan terlebih konsumennya itu sangat mengharapkan datanya, misalkan otomatis ya ambiar ya. Datanya hilang, handphone belum tentu benar, bahkan mungkin kerusakannya bisa menambah karena ya salah eksekusi. Jadi ini udah penyakit bawaan oroknya Mi 10T Pro, Mi 10T, yaitu IC RAM CPU. Untuk perbaikannya pun bervariasi seperti yang tadi kita katakan, apakah itu hanya sekedar rehot
atau memang harus rebal atau harus ganti atau repair, tergantung dari tingkat kerusakannya itu. Nah, untuk kebetulan kali ini kan customer yang dari Jakarta ini juga cukup hanya rehot, jadi kita konfirmasi karena ada akun mic-nya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Seperti kata pepatah bahwasanya berbagi itu indah. Mudah-mudahan video ini juga bisa menjadi salah satu keindahan dalam berbagi. Terima kasih atas doa dan supportnya. Salam sukses, salam sejahtera, dan tentu saja istimewa. Semoga selalu barokah dalam mencari nafkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.